Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang turunan trigonometri yang kedua, yaitu memakai turunan rantai. Turunan rantai sudah kita pelajari dulu waktu ke kelas 11, yaitu turunan rantai untuk fungsi aljabar. Jadi turunan rantai untuk fungsi trigonometri itu hampir sama dengan turunan rantai pada fungsi aljabar. Yang mana konsep turunan rantai itu adalah jika kita punya Y sama dengan Fx yang dipangkatkan N. Jadi yang dipangkatkan N itu adalah sebuah fungsi, fungsinya bisa apa saja. Maka turunannya adalah pangkat kita bawa ke depan, berarti N. Kemudian fungsinya kita catat ulang. Kemudian pangkatnya kita kurang dengan 1, kemudian dikali dengan turunan dari fungsi tersebut. Konsep inilah nanti yang akan kita pakai untuk turunan trigonometri. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soalnya. Misalnya kita punya fungsi yaitu sin kuadrat dari 3x ditambah 1. Nah, untuk mencari turunannya berarti ini harus kita robah dulu. Jadi kita robah menjadi sin 3x tambah 1 berpangkat 2. Tujuannya agar mirip dengan fungsi pada turunan rantai. Jadi kita lihat di sini kita tidak bisa menggunakan turunan trigonometri seperti materi sebelumnya. Kenapa? Karena sinnya ini sudah berpangkat. Jadi pada materi yang pertama itu khusus untuk bentuk trigonometri sin, cos, dan tangen yang tidak memiliki pangkat. Jadi kalau nanti sin, cos, dan tangennya sudah pakai pangkat seperti ini, ingat yang dipangkatkan di sini adalah sinnya, itu di tengah. Nah, maka kita akan menggunakan turunan rantai. Nah, setelah kita robah menjadi bentuk fungsi berpangkat seperti ini, baru kita pakaikan turunan rantai di sini. Pangkat kita bawa ke depan, berarti 2. Fungsinya kita catat ulang. Kemudian pangkatnya kita kurang dengan 1. Kemudian ini kita kali dengan turunan fungsinya. Nah, jadi turunan dari sin 3x tambah 1 apa? Nah, itulah yang kita pakai materi kita yang kemarin. Jadi sin 3x tambah 1 ini kita turunkan lagi. Turunan dari sin kemarin adalah cos. Karena sin 3x tambah 1 berarti turunannya adalah cos 3x tambah 1. Kemudian yang di depan sin ini 3x tambah 1 juga kita turunkan. 3x turunannya adalah 3, kita taruh di depan ini. 1 turunannya adalah 0. Sehingga bentuk ini akan kita sederhanakan. Ini sudah Y aksen ya. Kita sederhanakan berarti 2 ini hanya bisa kita kali dengan 3 ini. Berarti 2 kita kali dengan 3 jadinya adalah 6. Sin 3x tambah 1 dikali cos 3x tambah 1. Nah, inilah turunan dari sin kuadrat 3x tambah 1. Kita lihat contoh yang kedua. Nah, seperti tadi bentuk ini harus kita robah dulu. Cos x kuadrat ditambah 4x berpangkat 3. Setelah berbentuk fungsi berpangkat seperti ini baru kita turunkan. Pangkat bawa ke depan berarti 3. Fungsinya kita catat ulang. Kemudian pangkatnya kita kurang dengan 1, berarti 3 kurang 1 adalah 2. Kemudian kita kali dengan turunan cos x kuadrat tambah 4x. Turunan dari cos adalah min sin. Ibu bikin minnya di sini. Sinnya ini x kuadrat ditambah 4x. Kemudian x kuadrat tambah 4x-nya juga kita turunkan. Nah, turunan dari x kuadrat adalah 2x, Ibu bikin di depan ini biar bagus. Kemudian turunan dari 4x adalah 4. Ini kita kurung. Nah, ini adalah perkalian semuanya. Nah, tinggal kita sederhanakan saja. Berarti 3 hanya bisa kita kalikan dengan min 2x ditambah 4. Oke, kita kalikan ya. Minnya kita bawa ke depan. Berarti kita dapatkan min 3 kali 2x ditambah 4. Kemudian ini cos. Nah, karena ini cos kuadrat, penulisannya Ibu kembalikan lagi ke tengah. Cos kuadrat dari x kuadrat tambah 4x. Kemudian dikali dengan sin x kuadrat ditambah 4x.
Nah, sampai sini sebenarnya sudah selesai. Jadi nanti tergantung kalau soalnya objektif tergantung optionnya yang dimintanya seperti apa. Tapi kalau soalnya adalah esai sampai sini sudah selesai saja. Oke, kita lihat soal berikutnya, soal nomor 3. Sekarang kita lihat contoh yang ketiga. Sengaja soalnya yang Ibu pilih adalah soal objektif karena lebih susah menjawab soal turunan trigonometri ini dalam bentuk objektif daripada bentuk esai. Kenapa? Kalau dalam bentuk esai sampai sini ini sudah selesai. Nah, tapi kalau dalam bentuk objektif yang susahnya nanti adalah memilih mana jawaban yang benar sesuai yang diinginkan oleh optionnya. Nah, sekarang kita lihat ini fungsi X-nya ini yang diminta adalah turunan pertamanya. Berarti yang harus kita lakukan pertama kali adalah kita robah dulu f(x)-nya menjadi bentuk fungsi berpangkat. Ini Bu salin dulu. Nah, ini berpangkat 4. Kemudian ini kita turunkan. Nah, pangkat bawa ke depan berarti 4. Fungsinya kita catat ulang. Berarti sin 3x² dikurang 2. Pangkatnya kita kurang dengan 1, berarti pangkat 3 dikali dengan turunan fungsinya. Nah, turunan dari ini kita cari lagi. Turunan sin adalah cos. Kita bikin cos di sini. Cos apa? Tentu saja cos ini 3x² dikurang 2. Kemudian dikali dengan turunan yang di depan sin ini. Turunan 3x² adalah 6x. Turunan min 2 adalah 0. Nah, kalau di esai sebenarnya sampai sini kalian sudah selesai ini. Nah, cuman bentuk ini karena soalnya objektif berarti kalian harus mengarahkannya ke dalam bentuk optionnya. Nah, di sini kita lihat kalau misalnya kita kerjakan sama seperti soal nomor 2 tadi, misalnya 4 kita kalikan dengan 6x, berarti jawabannya adalah 24x. Sedangkan di optionnya tidak ada pilihan 24x. Nah, kemudian kalau ini kita kalikan, di sini sinnya berpangkat 3. Nah, di sini tidak ada sin berpangkat 3. Jadi bentuk ini harus kalian robah. Nah, kalian robah memakai apa? Tentu saja memakai rumus-rumus trigonometri waktu di kelas 11 dulu. Nah, sekarang kita akan mencoba mengarahkan jawaban yang kita dapatkan ini ke option yang diminta. Nah, pertama 6x ini Ibu robah menjadi 3 kali 2. Kenapa 3 kali 2? Karena di sini ada 12. Jadi ini 4. Nah, kemudian 6x ini, dari 6x ini Ibu keluarkan 3x-nya. Tujuannya apa? Biar terbentuk nanti 12x, karena di sini ada option 12x. Berarti yang tinggal di sini adalah sin 3x² dikurang 2 berpangkat 3 dikali dengan ini kan 6x sudah keluar 3x-nya. Berarti yang tinggal di sini adalah 2 cos 3x² dikurang 2. Nah, sekarang kita arahkan kemana lagi? Sekarang kita arahkan bentuk ini. Nah, ini tetap 4 kali 3x berarti 12x-nya sudah dapat. Bentuk sin pangkat 3 dengan cos ini akan Ibu pecah. Di sini ada 2. Ibu akan ambil bentuk 2 sin 3x² dikurang 2 dikali cos 3x² dikurang 2. Nah, berarti karena sinnya sudah kita ambil 1, cosnya sudah kita ambil 1, berarti nanti tinggal, ini nggak cukup, Ibu sambung ke sini aja ya. Berarti dikali dengan sin 3x² dikurang 2 berpangkat 2 lagi. Nah, jadi yang sin pangkat 3 ini Bu pecah menjadi perkalian sin ini yang berpangkat 1-nya, kemudian ini yang berpangkat 2-nya, berarti kan tetap sama nilainya menjadi pangkat 3. Tujuannya apa? Ibu robah ke sini. Tujuannya adalah nanti ini 12x-nya kita catat. Nah, yang ini. Bentuk ini nanti akan kita robah. Nah, kita robah menjadi apa? Kalian ingat lagi rumus sin 2a. Apa rumus sin 2a? Itu adalah 2 sin a cos a. Ya. Ibu ulangi lagi. Jadi perhatikan bentuk yang Ibu uraikan ini. Bentuk ini mirip dengan bentuk 2 sin a kali cos a. Yang mana nanti A-nya adalah yang 3x² kurang 2. 2 sin A cos A ini adalah rumus dari sin 2A dulu. Coba lihat lagi pelajaran kelas 11-nya.
Nah, jadi bentuk ini akan Ibu robah menjadi sin 2A. Berarti turunan kita ini nanti jadinya adalah 12X dikali yang di dalam kotak ini kita robah menjadi sin 2A. Berarti sin 2 A-nya adalah 3X kuadrat dikurang 2 dikali sin, ini sin kuadrat ya, kita tulis saja, sin 3X kuadrat dikurang 2 berpangkat 2. Kemudian 2-nya Ibu kalikan ke dalam supaya nanti mirip dengan jawabannya. Berarti sin ini dikalikan ke dalam 2-nya, berarti jadinya adalah 6X kuadrat dikurang 2 kali 2 adalah 4. Sin kuadratnya Ibu taruh di tengah, berarti kuadrat 3X kuadrat dikurang 2. Sehingga nanti jawaban ini mirip dengan option yang B. Jadi jawabannya untuk soal nomor 3 ini adalah B.